Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita lengkap dari sebuah film aksi thriller yang penuh ketegangan yang berjudul The Blood Alligator. Film ini menceritakan tentang eksperimen genetika yang lepas kendali dan menciptakan seekor buaya raksasa yang mengancam keselamatan umat manusia. Umat manusia loh, penasaran kan? Tanpa perlu berlama-lama lagi, jangan lupa like video ini sebelum nonton dan jangan lupa subscribe jika belum subscribe, dan kita mulai saja alur filmnya. Film ini dibuka dengan kemunculan seorang anak kecil tampak sedang asik bermain sendirian di tepi sungai. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba cerita berganti ke seorang ilmuwan bernama Jung Han yang berada di kamp penelitian yang terlihat sudah hancur dan ia diserang oleh seekor makhluk. Masuk ke cerita utama, kita diperkenalkan pada karakter utama bernama Chen, seorang spesialis genetika yang juga merupakan tunangan dari Jung Han. Sebelum kejadian, mereka sempat bertengkar karena Chen tidak setuju dengan pekerjaan Jung Han yang dianggap ilegal dan berbahaya. Chen akhirnya ikut bergabung dalam ekspedisi pencarian bersama presiden perusahaan biotek internasional yang bernama Xiao Wayne, tempat Jung Han bekerja. Sesampainya di lokasi, mereka disambut oleh Sheikh yang langsung menyampaikan rasa belasungkawa. Namun, Chen tetap yakin bahwa Jung Han masih hidup. Sheikh pun mengungkap bahwa dirinya memiliki harapan yang sama, makanya dia menyewa pasukan bayaran untuk membantu pencarian. Tak lama kemudian muncul juga asisten mereka yang bertumbuh tambun dan dipanggil Si Gemuk. Tim ini langsung bergerak menuju lokasi ekspedisi. Dalam perjalanan, Si Gemuk menemukan artikel bahwa perusahaan tersebut sedang meneliti buaya untuk percobaan pada darahnya. Tentu saja, ia langsung khawatir karena itu jelas berbahaya. Setelah sampai di muara sungai Genilo, mereka melanjutkan perjalanan dengan kapal. Saat rencana ditanyakan, Ewan malah menjawab bahwa tidak ada rencana. Cukup dengan mereka langsung serbu saja. Loh. Ketika ada sesuatu yang menyentuh kapal, seorang kru turun untuk memeriksa dan mengira hanya tersangkut rumput. Namun tanpa disadari, seekor buaya raksasa diam-diam mendekat. Kapal mereka terguncang lagi dan kapten kapal Lohei tercebur ke sungai. Saat hendak menolong, muncul seekor kudanil. Mereka pun sempat lega karena hanya kudanil, padahal buaya besar itu sedang mengintai dari bawah air. Setibanya di pulau seberang, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di atas pohon ada seseorang yang mengawasi mereka, tapi tidak ada yang menyadarinya. Tiba-tiba alat pendeteksi milik Chen menunjukkan peringatan akan adanya gas berbahaya, dan ia meminta semua orang memakai masker. Tapi ada yang pingsan karena tidak menggunakan masker tersebut. Chen mencoba memberi pertolongan dan menyarankan agar seseorang menjaga orang yang pingsan. Ewan cuek dan melanjutkan perjalanan. Ketika Chen menyuruh dua orang untuk mengantar korban ke tempat aman, mereka justru hendak membunuhnya. Lah fisik. Untungnya sosok misterius dari atas pohon muncul dan menyelamatkan korban. Setelah itu rombongan mereka akhirnya tiba di kamp penelitian milik Jung Han. Di sana hanya ada satu tenda. Chang, salah satu anak buah Ewan, diperintahkan untuk memeriksa isi tenda tersebut. Begitu dibuka, ternyata seekor aligator besar langsung menerjang dari dalam dan sontak ditembak hingga tewas. Setelah situasi dianggap aman, Chen bersama Si Gemuk memasuki laboratorium. Di sana mereka menemukan jejak kaki raksasa. Tapi anehnya, harddisk dari laptop Jung Han hilang. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja mengambilnya. Tak lama kemudian Lin datang memberi informasi bahwa dia menemukan kuburan massal berisi para staf camp. Mereka sudah memeriksa satu persatu jenazah di sana, namun tidak ada satupun yang merupakan jasad Jung Han. Ia juga memberitahu Ewan bahwa benda yang mereka cari tidak ditemukan di lokasi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya apa yang sebenarnya sedang dicari oleh mereka? Chen dan Si Gemuk kembali ke camp untuk menyelidiki jejak kaki besar yang mereka temukan. Melihat dari ukurannya, makhluk tersebut kemungkinan memiliki panjang lebih dari 15 meter.
Ini membuat situasi semakin genting. Chen meminta agar pencarian Zheng Han dan para staf yang mungkin masih selamat segera dimulai. Tapi, Ewan menolak dengan alasan lelah dan mengatakan bahwa pencarian dilanjutkan esok hari saja. Di malam yang sama, Lao He, kapten kapal, sedang menunggu di tepi sungai bersama anak buahnya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa salah satu awaknya menyelam tapi tak muncul-muncul kembali. Dan saat mencoba mencari, justru yang muncul dari air adalah seekor aligator raksasa. Lao He mencoba melarikan diri dan sempat merasa sudah aman. Namun saat menoleh ke belakang, aligator itu kembali muncul dan langsung menyerangnya. Sementara itu, Chen sedang menyelusuri data laptop milik Zheng Han. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa penelitian mereka berkaitan dengan rekayasa genetika terhadap aligator. Chen pun mulai curiga bahwa mereka berusaha memodifikasi DNA aligator tersebut. Ia segera memerintahkan si gemuk untuk mengamankan semua data sebagai bukti untuk diserahkan ke polisi. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata sekawanan aligator menyerbu mereka. Ih, takutnya. Serangan semakin brutal. Jumlah aligator yang datang semakin bertambah. Granat dilemparkan untuk menahan mereka. Tapi sebagian besar masih terus mengejar. Mereka bahkan terjebak di dalam lumpur hidup. Saat kondisi semakin putus asa, seseorang muncul dan melemparkan gas feromon ke arah aligator-aligator itu hingga mereka mundur. Orang tersebut ternyata sosok misterius yang dari tadi mengawasi mereka dari atas pohon. Ia kemudian membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Malam itu mereka berlindung di rumah yang penuh dengan jebakan. Tampaknya untuk mengantisipasi serangan dari hewan buas. Dua orang anak buah Ewan yang sebelumnya hendak membunuh korban ternyata ditahan di situ namun tidak dibunuh. Sosok penyelamat itu memperkenalkan diri sebagai Lan Long. Dari berbagai sketsa dan peta buaya yang terpajang di rumahnya, diduga anak Lan Long juga menjadi korban dari buaya tersebut. Namun, suasana berubah tegang ketika Lan Long merasa dibuntuti dan menjadi marah. Terjadilah perkelahian dengan Ewan. Tapi kemampuan Lan Long lebih unggul. Ewan pun merayu dan mengatakan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Akhirnya mereka diperbolehkan menginap di sana. Sementara itu, Lan Long naik ke rumah pohon untuk berjaga. Chen yang penasaran ikut menyusul dan mereka berbincang. Ia mengungkap bahwa ia tengah mencari calon suaminya yang hilang. Lalu Lan Long memberikan sebuah handycam milik Zheng Han. Dari rekaman di dalamnya terlihat jelas bahwa Zheng Han sebenarnya sudah meninggal. Dan di saat yang sama, anak buah Ewan diperintahkan untuk memeriksa rumah Lan Long dan berhasil menemukan hard disk yang selama ini hilang dan ternyata Lan Long yang mengambilnya. Chen langsung mendatangi Ewan dengan marah karena merasa dibohongi. Ia baru sadar bahwa Ewan hanya ditugaskan oleh Sheikh untuk mengambil hasil penelitian Zheng Han. Chen akhirnya merebut hard disk itu dan membakarnya agar data penelitian tersebut tidak bisa digunakan lagi. Tiba-tiba mereka semua merasakan getaran hebat. Lan Long muncul dan memperingatkan agar tidak mengeluarkan suara apapun. Dari jendela tampak monster aligator itu mengintai mereka, namun ada yang tanpa sengaja menyenggol barang hingga menimbulkan suara. Nah loh. Dan sang monster langsung menyerbu. Mereka semua langsung panik dan berusaha kabur saat monster aligator itu mendobrak masuk. Lan Long berinisiatif memutuskan tali pemicu untuk meledakkan jebakan di sekitar rumahnya. Namun ledakan itu tidak mempan. Aligator tetap mengamuk. Dalam usahanya mengalihkan perhatian monster, Lan Long justru tertusuk dan terluka parah. Ia masih mencoba bertahan dan melawan, tapi akhirnya kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, Lan Long terbangun dan mendapati barang-barang milik Chen serta yang lainnya berserakan. Mereka semua rupanya telah ditangkap oleh sekelompok suku pedalaman. Ternyata bagi suku tersebut, monster aligator itu dianggap makhluk suci dan para tawanan hendak dijadikan persembahan.
Di salah satu kandang, dua anak buah Ewan langsung dimangsa oleh sang monster. Saat upacara persembahan berikutnya hendak dimulai, Lanlong datang dan berbicara kepada kepala suku. Ia mengatakan bahwa para tawanan adalah teman-temannya. Untungnya mereka pun akhirnya dibebaskan. Malamnya Chen berusaha membujuk Lanlong agar pergi bersama mereka keesokan harinya. Namun Lanlong menolak. Ia lebih memilih tetap tinggal dan menghabisi monster buaya itu yang telah membunuh anaknya. Dan disinilah fakta menyakitkan terungkap. Anak Lanlong adalah bocah kecil yang di awal film terlihat bermain sendirian di pinggir sungai. Keesokan harinya Lanlong mengantar mereka menuju ke sebuah kapal. Sebelum berpisah, Ling sempat memberikan belati sebagai kenang-kenangan. Tapi anehnya, Ewan tidak terlihat bersama mereka. Ternyata Ewan sudah lebih dulu mendatangi rumah Lanlong, ditemani oleh beberapa tentara tambahan. Dan di saat yang sama, Ling mendapatkan notifikasi dari alat peringatan bahaya. Mereka pun langsung kembali hanya untuk menemukan alat pemanggil monster aligator milik kepala suku yang telah digunakan. Benar saja, tak lama kemudian monster buaya itu muncul dan mengamuk hebat. Banyak tentara yang menjadi korban. Ewan pun melemparkan granat untuk mencoba melukai sang monster, tapi justru membuatnya semakin brutal. Pada akhirnya, Ewan sendiri pun tewas dimangsa. Di sisi lain, Chen berhasil membebaskan si gemuk dan Ling, dan mereka menemukan senjata khusus yang biasa digunakan untuk berburu hiu. Chen mencoba menembakkannya, namun gagal mengenai sasarannya. Ia memberitahu Lanlong bahwa panah yang dipakai sebelumnya dilumuri racun. Dengan cepat, Lanlong mengambil panah tersebut dan memancing monster aligator untuk mendekat. Saat monsternya membuka mulut, panah itu dilempar masuk ke dalamnya. Meskipun sempat terus mengejar, perlahan monster itu mulai melemah akibat racun yang bekerja. Saat Lanlong hendak menusuk matanya untuk memastikan kematiannya, Chen menghentikannya. Ia tiba-tiba teringat pada anaknya sendiri dan hanya bisa menatap dengan emosi yang campur aduk. Tak lama kemudian, monster aligator itu mati dengan sendirinya. Shek yang masih hidup mendekati mayat aligator untuk mengambil sampel darah. Tapi ternyata hewan itu benar-benar mati dan langsung menerkam Shek hingga tewas. Di akhir cerita, Chen si gemuk dan Lanlong bersiap untuk pulang. Lanlong akhirnya ikut bersama mereka. Ia ternyata masih menyimpan salinan data dari hard disk yang sebelumnya dibakar. Namun saat akan diberikan, Chen langsung membuangnya. Ia tidak ingin tragedi semacam ini terulang akibat eksperimen yang sama. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi ringkasan film dari film The Blood Alligator. Dan film ini bukan cuma menyajikan ketegangan dari monster buas, tapi juga memperlihatkan bahaya eksperimen ilmiah yang tak terkendali. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan coba-coba. Gitu aja. Nah, jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.